untuk informasi, kemarin kita juga sempat ikut lomba inovasi di tingkat PUPR nasional. Sampai banyak tantangan. Iya, lah tantangannya ya, cukup gitu. berat ya tadi dengan akses yang terbatas. Apa sih tantangan terberat di lapangan tuh apa dari sisi KASE mungkin? Kita insan waskita itu jangan berhenti karena keterbatasan. Jadi kondisi contoh tadi Kramsan itu hanya satu contoh. Halo insan muda waskita, selamat datang di Waskitalk BUMN Muda. Bersama gue Sasi. Gua Bastian. Kali ini kita kedatangan tamu nih, inovator kreatif dari Waskita Karya. Ini inovatornya yaitu juara 1 Inovasi Metode Kerja Innovation Award tahun 2023. Keren-keren banget nih. Gak sabar nih pengen kenalan nih. Betul. Nah, sebelum kita kenalan nih sama para inovatornya, yuk kita saksikan bersama video teaser dari juara 1 Inovasi Metode Kerja. Wah, keren banget ini tadi videonya. Kita udah lihat tadi ya video teasernya dari Inovasi Metode Kerja. Mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut nih sama kakak-kakak kita, boleh kenalan dulu nggak nih, ada kakak-kakak siapa aja sih yang sini yang kece-kece nih? Boleh dong dikenalin, Boleh dong kenalin. namanya siapa dan Iya. dari mana, silakan. Oke, mungkin saya kenalkan diri ya. Jadi saya Fikara Doli Sarindra, kebetulan jadi project manager untuk Jembatan Keramasan. Di sini saya mengenalkan juga ya teman-teman dari operational manager, ada Mas Johansen, dan yang Mas Paksi itu adalah set KSE manager. Wah, nih masih muda-muda Iya, nih, masih makanya. seger nih ya. Keren banget sih, Keren muda-muda banget banget nih. kakak-kakak kita di sini. Bener banget. Nah, mungkin kita pengen mengulik lebih dalam lagi nih terkait dengan inovasinya sendiri. Sebenarnya inovasinya itu seperti apa sih, kakak-kakak sekalian? Oh ya, inovasi ini sebenarnya terbentuk dari keterbatasan. Jadi karena kondisi di tempat kami itu yang sangat sempit dan waktu yang sangat singkat, kami mengambil porsi karena jembatan ya. Kita mengambil inovasi berupa steel box girder dengan metode cantilever. Ini yang pertama kali di Indonesia, diaplikasikan di Indonesia, pertama kali di Jembatan Keramasan untuk steel box. Untuk steel Wah, box. keren banget sih. Ya. Pasti metodenya ribet banget sih ya. Ribet dan sangat teliti karena Iya, tidak ada toleransi. Benar. Apalagi tadi kita lihat steel box-nya itu panjang ya, lumayan mungkin. Bener banget. tapi- Kayaknya ini salah satu bentang yang terpanjang ya Iya. untuk betul. steel box girder. Mungkin sebelum ke detail, mungkin kita penasaran nih kakak, kira-kira apa sih yang menjadi dasarnya kakak-kakak nih untuk berinovasi seperti ini nih? Apakah karena untuk penyelesaian jembatannya atau seperti apa nih? Kira-kira apa sih latar belakangnya, boleh di-share nggak nih ke Ya. kita? Oke, mungkin saya jawab ya. Jadi kalau Jembatan Keramasan ini memang dari awal kita dulu kontrak itu sekitar bulan Agustus 2021. Jadi targetnya itu sebenarnya setahun setengah. Ya. Terus melihat kondisi yang harus kita percepat karena kita butuh waktu yang lebih maju sekitar 6 bulan. Dan dengan kondisi lokasi kami tadi bilang sempit, akhirnya kami berinovasi mencari metode bagaimana caranya saya bisa mengerjakan ini lebih maju 6 bulan dari target awal. Nah di situ yang jelas kami sudah tidak bisa lagi menambah untuk akses ya, karena yang sudah ada di existing itu bersebelahan dengan warga. Jadi ini juga tantangan juga. Jadi pertama kita ada berhubungan dengan warga, terus kondisi waktu yang harus lebih cepat, dan yang paling penting pesan dari, kan kalau sungai itu kan punya area ya, jadi ada namanya distrik navigasi. Di situ dia itu memberikan pesan bahwa Anda boleh menggunakan
area sungai itu, tapi tidak boleh mengganggu existingnya. Oke. Karena Sungai Keramsan ini sungai-sungai yang masih aktif, aktif untuk warga. Oke, Jadi dipakai. kalau ke sana sore-sore itu ramai di sebelahnya. Jadi banyak warga yang digunakan, bahkan untuk masjid pun menggunakan ini air dari kawasan sungai. ini. Memang beda dengan Sungai Musi ya, kan warnanya agak, kalau ini bening. Lebih bening ya. Ya. Makanya pesannya adalah tidak boleh mengganggu environment existing. Jadi kita harus memutar lagi gimana caranya, satu, selesai lebih cepat dengan biaya lebih murah, tapi tidak mengganggu environment yang ada yang existing di tempat. Karena akan menjadi masalah ketika dampaknya sampai ke warga. Betul. Jadi itu. Jadi kenapa kita milih itu. Nah, akhirnya kita mengadakan seperti kontes ya, beauty kontes, beberapa vendor kami panggil, beberapa menampilkan konsep. Cuman kalau nggak salah ada tiga vendor itu, duanya ini masih ada peluang untuk memberikan mengganggu existing sungai, jadi meninggalkan limbah. Betul. Nah, ada ini pencemaran lingkungan ya di situ ya. Betul. Jadi dua ini kita pindah. Nah, satu ini ada vendor memang, dan dia juga berpengalaman di beberapa tempat. Dia menawarkan, kami pun juga pesan bahwa tolong carikan metode yang ramah lingkungan sama tidak mengganggu kondisi existing. Terus dengan alat yang minimalis, karena kondisi lahan yang sempit, kita nggak bisa kerja dengan alat yang sebanyak itu. Ini untuk biar gambaran umum aja ya. Karena kondisinya tidak mungkin menggunakan alat yang, mungkin kalau di Jakarta bisa nih nutup jalan, bisa pakai alat yang besar-besar. Di sini nggak bisa. Karena begitu menggunakan alat yang besar, justru malah nanti menjadi masalah ketika ada kerusakan di area warga situ. Iya, betul. Makanya muncullah metode cantilever, dan boleh saya ngasih tahu bahwa berat girder yang kita desain ini, satu bentangnya itu 240 ton. Itu satu, mungkin kalau boleh kita ngobrol sedikit intermezzo ya, kalau bicara mungkin bis ataupun truk tronton itu 40 ton. 40 ton. Berarti butuh Jadi sekitar kali 6. berapa ya? 6 kali ton. 6 truk tronton jadi satu kita angkat. Diangkat. Betul. Dengan metode cantilever. Nah, itu yang menjadi resiko di situ. Masih banyak kendala ketika nanti kita itu melakukan erection ini. Jadi dari segi safety juga kita perlu sangat lihat. Iya. Dari segi operasional pun tidak bisa main-main. Karena yang kita angkat ini baja ya. Baja dengan 50 ton. Sangat berisiko tinggi. Hal-hal kecil bisa mengakibatkan fail. Jatuhlah dia, terguling lah. Betul. Yang masalah lagi ketika terguling ke sungai, itu nggak ada yang bisa ngangkat. Ya kan? Iya. Ketika kondisi seberat itu jatuh ke sungai, siapa yang mau ngangkat? Itu gimana tuh nasibnya? Apalagi kan aksesnya terbatas ya, untuk masuk alat gitu, betul, untuk mengevakuasi gitu. Makanya di sini kebetulan saya juga punya teman-teman yang memang concern ya untuk bicara mutu sama operasional. Nanti mungkin juga bisa jelaskan ya dari segi operasional sama mutu. Nah, disinilah kita akhirnya memutuskan bahwa kita firm menggunakan metode ini. Saya pernah nih dulu pernah di challenge sama PUPR di sini K2K ya. Jadi dia menanyakan, Mas ini pertama kali kah di Indonesia? Saya bilang iya. Karena dimanapun setelah kita cari referensinya belum pernah ada ya dengan metode cantilever seberat itu. Nah, akhirnya mereka pun tertarik malah jadi belajar di kita ya. Nah gitu. akhirnya begitu kita mau ada inspeksi ke pabrik, desainnya seperti apa, itu sampai selevel PUPR ada namanya K2K ya, Komite Konservasi itu ikut jadinya. Ikut mendampingi, ikut paparan. Karena mereka antusias bahwa ini tuh metode baru ya. Gitu. Terus juga untuk informasi, kemarin kita juga sempat ikut lomba inovasi di tingkat PUPR nasional. Kebetulan nomor 5 kita kemarin. Wah, ini keren banget sih. Bukan cuman berprestasi di Waskita ya, udah mulai nasional nih. Betul. Kan ininya, scale-nya. Memang bahkan kalau mungkin kemarin kita nggak ada satu miss, kita itu kemarin harusnya Mas ya menjadi juara 1
tingkat nasional untuk SMKK ya. Wah keren banget sih. Jadi se-Indonesia itu nomor 1. Kalau boleh dibilang hasil kerjanya teman-teman ini, kalau saya tanya ke Japri pribadi tim K2K, jawabannya 1, Mas ini mendekati sempurna. Oh. Seperti itu. Jadi makanya saya tidak melebih-lebihkan, tapi itu adalah penilaian dari eksternal. Betul. Sudah diakuin ya sama internal maupun keren eksternal banget. was kita ya, keren banget. Gitu kira-kira. Luar biasa sih. Ya tadi mungkin tadi kita udah tahu latar belakangnya ya. Keren banget sih tadi maksudnya keterbatasan akses, ada kondisi Betul. existing yang harus dijaga gitu, kondisi warga Apalagi sekitar. lingkungannya masih aktif ya, maksudnya Aktif. sungainya masih digunakan Sungainya secara digunakan. aktif Ya. gitu. Nah dari metode si cantilever ini apa sih yang membuat ini menarik ya? Seperti yang tadi udah diceritakan Kak Doli juga bahwa sampai dari PUPR juga tertarik gitu. Terus apa yang menjadikan si metode ini akhirnya menang nih di Innovation Award? Mungkin Mungkin bisa kakak-kakak bisa. dijawab. Mungkin aku yang jawab Kak ya. Boleh, Ya Kak. silakan Kak. Jadi kan karena metode cantilever ini metode yang pertama kali di Indonesia. Jadi banyak pihak dari luar antusias gitu, ingin tahu ini sebenarnya gimana sih sampai detail untuk pelaksanaannya. Terus karena juga berat girdernya itu sampai 240 ton dan posisi nyambungnya itu pas di atas Di atas sungai, ya. betul. Jadi sebenarnya memang ada kemungkinan terburuk bisa patah di tengah atau tidak ketemu di tengah gitu. Karena dari dua sisi yang berbeda ketemu di tengah. Iya. Dan kemudian ada penyambungan dengan toleransi 1 sampai 2 mili. Wow. Oh keren banget, tipis Terus, banget tuh. ya. Kemudian ada yang lebih urgent lagi karena perakitan semua segmental girder itu kita rakit di atas itu maksudnya di atas jembatan yang sudah kita selesai, segmen selesai yang sudah kita cor deck slabnya. Ini kita sambung, kita rangkai di atas, kemudian kita pakai metode bolting satu segmen itu sekitar 1200 pieces. Itu kita kencangkan baut tightening pakai pengencang baut yang elektrik. Itu memakan waktu bisa sekitar 1 hari untuk satu segmen aja. Kemudian ada 6 titik sambungan untuk full satu girdernya, karena satu girder ada 7 segmen kan, jadi ada 6 titik sambungan. Artinya secara total dalam satu girder membutuhkan sekitar 7.200 pieces baut. Waduh itu Kompleks. ngitunginnya Kompleks banget sih pasti. Terus di mana setiap sambungannya itu ada toleransi. Jadi misalkan lubang bautnya itu 24 mili, itu ada toleransi sekitar 1 sampai 2 mili saja. Jadi misalkan nggak ketemu, nggak bisa dipaksa langsung. Nah, jadi yang udah kita lakukan sejauh ini nggak ada yang dipaksa. Jadi toleransinya 1 sampai 2 mili itu tercapai gitu, Kak. Berarti benar-benar presisi ya itu untuk sambungan bautnya ya, dengan jumlah sampai 7.000 apalagi kan. Otomatis susah banget sih pasti pekerjaannya gitu. Iya. Tingkat presisinya tinggi sih emang. Mungkin saya sedikit nambahin ya. Jadi boleh Kak. Jadi dengan ini mungkin baru 1 ya. Kan kita kan ada 6 nih. Iya. Jadi kalau 7.200 kali ke 6 aja udah 42.000. 42.000 bener. Kalau boleh dibilang satu saja itu bermasalah, artinya rangkaian itu ya akan bermasalah. Betul. Pertama tadi lah ya mungkin satu girder 7.200. Kalau satu saja itu bermasalah, itu harus dibongkar dulu semuanya. Betul. Jadi dulu kita pernah case itu ketika salah masang sambungan, kebalik. Jadi harus bongkar ulang lagi ya. Itu pun 1 hari, jadi sehari itu untuk bongkar doang. Bongkar aja. Ya, bongkar doang. Makanya terus karena dulu masih awal, ini kok beda. Terus akhirnya hampir kita mau ibaratnya mau dipaksain paksa. gitu ya. Ada alatnya untuk melubangi ulang. Cuman saya yakin gini, ini tidak mungkin ketuker. Ini mungkin kita yang salah masang karena setiap, jadi gini, ini tidak tahu-tahu datang ke lapangan gitu ya, datang ke skate enggak. Jadi kita itu sebelumnya setiap hampir seminggu sekali itu saya ngirim orang ke pabrik. Untuk ngecek ya. Ngecek, jadi memastikan bahwa sambungan terus kode-kode itu benar. Karena saya udah bilang dari awal, kalau
di konstruksi itu kan ada 2 tipe penyambungan ya, mungkin dengan las atau dengan Las, baut. ya. Betul. Kalau kita bicara las itu mungkin masih bisa toleransinya masih tinggi, Iya. masih bicara senti ya. Tapi begitu bicara baut itu kan cuma 2 jutain antara yang bulat sama yang masuknya. Udah itu doang. Jadi nggak ada lagi toleransi. Iya. Kalau malah longgar itu malah nggak boleh. Nggak boleh. Iya. Ya, makanya kan saya mikirnya, oh ini high risk, Iya, high risk risk. Apalagi yang bentang pertama itu kita ketemu di tengah. Resikonya ketika itu kita nggak segera ketemu, itu kita harus narik mundur dulu atau nge-adjust naik turunnya. Iya. Jadi nggak seperti kita ketemu di tengah atau salaman gitu enggak. Iya. Ya. Harus Jadi presisi. ada naik turunnya, Betul. ada nge-adjust kanan kirinya. Iya. Nah di sini tuh butuh ketelitian. Ini for info buat teman-teman ya. Jadi gider pertama ini bicara teknis ya. Iya. Betul. Gider pertama itu sampai 2 minggu ya Oh. penyambungannya. Karena yang lama itu bukan malah dari awalnya, enggak. Justru malah tinggal 2 meter terakhir. Itu yang lama. Kenapa? Karena begitu maju kita harus ngitung dulu. Titiknya ketemu di titik mana gitu ya. Ini naik berapa, ini turun berapa. Betul. Karena begitu satu kali dia turun harus 1 kali selesai. Dan tadi dibilang Mas Johansen bahwa cuma 1-2 mili toleransinya. Iya. Betul. Artinya coba bayangin deh, sepanjang 70 meter dengan 240 ton. ada Toleransinya cuma cuma 1-2 mili, tipis kecil, banget. tipis banget sih. Loh, makanya kan Dibanding ukurannya. dia kalau mungkin bicara senti masih oke. Iya. Iya. Mili. Nah itu makanya, untungnya saya punya tim yang hebat lah ya. Jadi benar-benar concern untuk mengawal ini. Nah disitulah kenapa ini menjadi suatu yang boleh dibilang, ya saya sih berharapnya ke depan akan ada pembelajaran lah dari ini. Iya. Makanya kemarin saya ikut lomba, pengennya itu nge-share ke semua orang se-Indonesia. Iya. Kalau nggak salah kemarin sempet tim kita dimintain untuk di daerah CCTW kayaknya. Oh. Itu kayaknya mau mendobrak seperti itu. Jadi mau Mau melihat diduplikasi ya, metodenya seperti gitu. kayak apa sih di Ramasan, kayaknya mau seperti itu gitu kira-kira. Oh, I see. Berarti bisa diimplementasikan di banyak proyek waskita ya, bukan Ya, cuma di jembatan betul, Keramasan betul. aja gitu. Iya, menjadi inovator dia. Jadi apa, teman-teman jadi bisa benchmarking gitu Pak ke keramasan gitu. Keramasan, Oh, ternyata metode ini bisa nih kita lakuin gitu. Bisa kita pelajarin juga pengembangan kita nih ke depan gitu kan. Mungkin keren banget sih, tapi mungkin bisa diceritain gak sih Pak kalau metode steel box girder ini, cantilever ini, kelebihan dan kekurangannya itu kira-kira apa dibandingkan metode lain? Kenapa sih kita pakai ini tuh kira-kira kelebihan kekurangannya? Oke, ini bicaranya kan overall ya. Jadi Iya. dari paling enggak tadi saya mungkin nyampaikan dulu soal kondisi lahan. Ya. Betul. Dengan kondisi lahan, kondisi area kerja yang sempit, dengan pesan yang tadi boleh dibilang tidak boleh meninggalkan Oh ya. sampah Betul. ataupun merusak Merusak existing. lingkungan gitu. Ini sangat cocok. Sangat cocok karena dia tidak mengganggu existing sungai, tidak mengganggu aksesnya warga, Iya. dan dia benar-benar kerja itu di atas lokasi kita, gitu. Jadi pertama itu, yang kedua adalah waktu pelaksanaan. Kemarin kita hitung nih, kalau kita hitung itu dengan kondisi konvensional, kan ada itu teman-teman mungkin sudah tahu ya kalau bicara menggunakan apa namanya gantry. Itu kalau kita hitung dari masa kita desain sampai ke finish pelaksanaan itu sekitar 7 bulan. Oh, oke. 7 bulan. Nah, kita ini di sini hanya 5 bulan kondisi. Jadi karena tadi goalnya adalah mempercepat pekerjaan, Oke. Betul, ini menghemat juga waktu ini ya Pak juga ya. menyumbang nih 2 bulan nih. 2 bulan nyumbang. Dari Iya. 6 bulan pekerjaan total, 2 bulan dari sini saya bisa menyumbangnya Betul. lebih Oh, cepat. iya. Otomatis lebih murah ya Pak ya dari segi Iya, biayanya Betul. juga. Jadi karena, nah ini yang sedikit informasi ya bahwa dengan lokasi yang sempit, kita akhirnya customize semua alat yang digunakan. Oh. Jadi alat yang digunakan itu semua customize, Oh, by order sama by lokasi. Cuman yang di kami ini kan kalau boleh dibilang steel box yang paling gede ya. Jadi kalaupun mau dipakai prek lain yang lebih kecil, dia Masih tinggal bisa ngecas ya? aja, Iya, tinggal ngecas ngecas. mungkin nambahin aja gitu aja. Betul. Nah ini secara biaya konstruksi lebih murah
Kemarin kalau kita hitung dengan perbandingan dengan gantry ataupun dengan alat konvensional menggunakan tadi ponton dan lain-lain, Iya. kita itu dalam satu item ini aja bisa menghemat sekitar 1,5 eman. Wah, lumayan banget Artinya, sih. Ya. Selain cepat, selain juga kita bisa kerja dengan waktu terbatas, kita juga bisa hemat. Hemat ya. Sebenarnya masih bisa hemat lagi. Oke. Nah, cuman masalahnya adalah di Indonesia itu belum ada yang punya. Jadi dalam kasus ini itu ada satu item yang di Indonesia nggak ada, dan itu kita harus impor dari Itali. Jadi untuk rollnya, jadi roll ini fungsinya menjadi peran utama. Kan kita semua di sini kan modelnya kan adalah rolling, Ya. di Benar. rolling, Digeser. ya didorong gitu ya. Nah, kita nyawa utamanya adalah di Di rollnya roll, ya, itu. betul. Nah, saya pernah mendengar satu cerita di lokasi proyek yang lain, itu ada yang menggunakan lokal, ternyata rollnya kalah Oh. dan dia bisa melintir. Ya, ya. Malah Makanya menimbulkan kecelakaan kerja. masalah lagi kan. Betul. Makanya kemarin akhirnya pesan khusus, memang ini dari Itali, memang ya makanya itulah yang di kita yang belum ada di Indonesia. Kalau itu ada di Indonesia mungkin lebih murah, Lebih murah. bisa menghemat lagi. Betul. Jadi gitu. Jadi ada value-nya. Kalau saya boleh bilang ini semuanya positif value-nya. Oh. Value Bahkan. positif. Cuman minusnya adalah tadi itu. Oh, karena belum ada di Indonesia itu ya. Pak? Ya satu item itu aja nih yang Iya, belum iya, ada di Indonesia. Kak. Tapi Iya, kalau dia ada di Indonesia selesai Wah. masalahnya. Sebenarnya sangat Udah. layak ya untuk digunakan metode ini. Betul. Berarti ini peluang-peluang untuk para supplier nih ya. Iya. Ya betul. Sangat lean juga nih, mendukung banget Iya, ini program kita. Kemarin waktu apa itu wawasan ya. Ya, wawasan. Wawasan itu kan saya juga Mm-mm. kemarin sempat ngisi wawasan yang saya sempat dijapri oleh teman saya juga yang dia juga dari logistik. Yap. Dia menanyakan, ini kayaknya teman saya yang di luar negeri, Wah. di Sudan. Oke. Dia menanyakan, ini rollmu tuh di mana belinya, seperti apa speknya. Oke. Dia bilang, ya nanti saya kasih tahu. Saya bilang itu karena kalau Anda membeli itu di Indonesia ada kasus tidak layak, Yap. Betul. masih belum kuat untuk menahan Ya. seperti itu. Makanya itu harus impor. Harus impor sampai saat ini masih impor ya, Pak? Masih itu saja tapi. Iya, Yang lainnya customize di Indonesia. Yang lain customize. Wow, keren banget sih. Berarti masih ada ini ya padahal sudah hemat nih, padahal udah benar-benar mengurangi cost, ternyata masih ada potensi lagi potensi untuk lagi. mengurangi cost apabila memang materialnya itu didatangkan dari lokal gitu ya. Indonesia lah gitu Betul. kira-kira. Nah, kita kan udah tahu nih terkait dengan kelebihan dan kekurangannya nih. Kelebihan terkait dengan banyakan sih metode tadi. cantilever, betul. Kayaknya udah gak ada kekurangannya ya kecuali tadi yang harus impor ya Lebih ke sebenarnya ya. peluang sih itu. Iya, betul banget. Nah, kita kan tahu nih toleransinya tuh sangat kecil kan, tadi cuma 1 sampai 2 mili doang kan untuk bautnya, untuk Hampir ketemu di sempurna tengah. itu. Iya, bener-bener bisa dibilang 99% Iya. sempurna sih ya. Nah, apa saja sih yang menjadi checklist ya, terutama kan kita tahu ada peraturan-peraturan yang terkait dengan erection girder gitu ya. Nah, checklistnya apa aja sih untuk menjaga mutu dan keamanan ya, terutama pada saat pelaksanaan erection itu sendiri. Baik, mungkin saya jawab ya. Jadi seperti yang telah disampaikan Kak Doli dengan Kak Johansen ini kan metodenya udah keren ya dari Iya, awal ya. Ini betul kan banget. berarti kita harus sekarang memastikan bahwa material girdernya ini bagus gitu Betul. kan. Itu memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan. Nah, jadi bahkan sebelum fabrikasi kita juga sudah melakukan pengujian-pengujian terkait quality atau mutu. Nah, di antaranya mungkin ada sekitar 6 pengujian ya. Jadi yang pertama kita harus melakukan pengujian spesimen platnya. Jadi plat yang kita gunakan kan tebal 30 mili dan 35 mili. Oke. Nah, kita lakukan pengujian, baik uji tarik dan sebagainya. Nah, kemudian terkait dengan coating. Nah, ini kita juga harus memilih coating yang tepat. Coating itu kan pelindung Pelindung, iya, ya, betul. supaya tidak korosi dan sebagainya. Nah, berhubung ini di atas Sungai Kramasan, kita khawatir dong ini Ya. bisa menyebabkan korosi nggak airnya seperti Iya, uapnya ya betul. seperti itu. Nah, makanya kita lakukan pengukuran air, pengukuran lingkungan. Jadi kita tes dulu. Sampai airnya Sampai ya. detail banget Betul. ya, Jadi sampai kita ingin lingkungannya juga kita ingin dites tahu ya. derajat keasamannya berapa. Ternyata pH-nya berapa, pH-nya diketahui oh cenderung asam gitu. Sehingga kita tentukan bahwa coatingnya harus yang tahan korosi seperti itu. Jadi sedikit nambahin ya. Jadi kalau coating ini kalau di kami itu kan kemarin kalau nggak salah
teknisnya ya sekitar 6, sekian lah, jadi mendekati asam ya. Jadi saya memang pesen ke fabrikator, saya bilang cari spek marine untuk untuk di di laut laut. ya. Untuk Jadi laut marine. lebih tinggi nggak apa-apa Ya. daripada kita ibaratnya speknya yang normal Betul. nanti di 5 tahun ke atas sudah mulai korosi. Betul. Iya. Itu lebih ribet nanti itu. Betul. Makanya kita sepakati pakai yang di atas 10 tahun ke atas. Oke. Harusnya seperti itu. Speknya spek marine gitu. Oke, ini justru malah dengan spek yang di atas tuh masih dari segi biaya itu masih Jauh. hemat ya. Jauh. Oke. Mm-mm. Berarti Iya sih. sebagai nilai tambah ya justru Ya, ya betul. untuk tim proyek untuk menyelesaikan proyek ini gitu. Iya, kalau kita lihat tadi kan udah prepare semua tuh Pak, dari dites dari sebelum sampai ini. Nah, mungkin yang penasaran lagi nih dari sisi KHSE waktu kita implementasi erection. Nah, itu kan pasti Banyak tantangan iya lah tantangannya ya, cukup berat ya tadi dengan akses yang terbatas, existing nggak boleh terganggu gitu tadi. Walaupun tadi sudah prepare semua kita lihat, tapi boleh nggak sih dijelasin lagi nih gimana apa sih tantangan terberatnya tuh waktu kita implementasi kakak-kakak ini di lapangan tuh apa dari sisi KHSE mungkin ada nggak tantangan terberatnya gitu? Jadi karena ini adalah metode pertama di Indonesia, Iya. jadi kita kan nggak ada referensi. Benar. Hanya Betul. referensinya berdasarkan prosedur ataupun standar yang berlaku saja gitu, Iya, seperti itu. Nah, maka dari itu kita harus sangat berhati-hati. Jadi dalam artian kita harus berulang kali melakukan review terkait perhitungan teknis. Oke. Oke. Meskipun kita sudah yakin ya, kita harus Double checking lah double ya. check. Yap. Betul. Kita juga harus melibatkan pihak eksternal. Oke. Mungkin kita merasa mungkin udah pintar, tapi kan siapa tahu ada expert lagi gitu Iya. kan, yang Betul. lebih paham terkait metode tersebut. Makanya kita juga melibatkan tadi Komite Keselamatan Konstruksi PUPR. Oke. Itu kita undang gitu kan, dan banyak sekali rekomendasi-rekomendasi yang mereka berikan ke kami dan ya kita implementasikan. gitu. Wah. Oh, berarti kerjasama dari eksternal juga ya Kak ya, Iya, supaya iya. kita istilahnya kita ngecek diri kita juga nih. Betul. Keren. Double checking, Double checking. terus habis itu juga ada sudut pandang dari pihak Betul. lain gitu kan. Jadi benar-benar Iya. memastikan bahwa si pekerjaan erection ini aman gitu ya. Iya, Kakak ya. karena perdana banget kan ini. Jadi Betul. nggak tahu nih kita harus benchmark kemana. Jadi memang kita yang di benchmark sih tadi Iya, kan. Itu makanya Oke, keren. Ya. sedikit nambahin ya. Jadi Iya Kak. kondisi awal dulu sebelum kita bidding untuk nyari vendor, nyari supply ya untuk yang fabrikator itu ya. Sebenarnya jujur saya itu dulu tuh masih worry, takut kenapa? Takut dengan kondisi yang karena tadi ya berawal dari pesannya si navigasi tadi itu bahwa tidak boleh meninggalkan masalah di sungai gitu. Iya. Akhirnya terus dengan kondisi tanah di Palembang kan dulu kan rawa. Iya. Jadi tidak stabil. Betul. Oh, Nah khawatirnya ketika nggak stabil malah dia guling ke rumah warga kan malah agak ngeri ya serem. alatnya ya. Malah reputasi nih Betul. jatuhnya. Nah akhirnya kami itu meng-hire CES, konsultan leading service. Oh. Jadi memang kita bayar lebih akhirnya untuk memastikan bahwa apa yang kita desain dengan kondisi existing itu dan metode yang ada ini itu bisa diaplikasikan. Iya. Jadi memang itu makanya saya bilang ya kan 5 bulan 2 bulan itu kita paralel, jadi ketika ada item yang sudah sepakat produksi, tapi begitu yang paling urgent itu adalah ketika bicara boxnya sendiri, Boxnya. boxnya sendiri. Jadi tadi nambahin ya, jadi ketika ini pun dihitung suhunya, kapan boleh erection, kapan boleh ini, terus terhadap muai seperti apa. Jadi kalau orang lihatnya mungkin ini box biasa cuma tinggal di erection selesai gitu Simple ya. orang lihat. Simple itu mungkin ya. Makanya kalau tadi saya ditanya apa yang kenapa bisa bilang award? Ini kalau saya jelasin detail mungkin nggak cukup 1 jam ya. Iya. Cuma saya bilang ke ini bahwa kami meng-hire CES, namanya CES ya. Di situ dia tuh menghitung juga. Jadi ketika kondisi muai jangan kamu paksa temukan. Oke. Jadi gitu. Itu cek pertama. Cek kedua ada K2K. Yang ketiga adalah ada syarat bahwa baut yang kita gunakan itu sebelum kita firm untuk launching harus kita tes pakai Sukovindo. Eksternal lagi nih. Eksternal lagi. Jadi tes selesai. K2K dia bilang boleh lanjut. Tapi yang masih ada saringan terakhir ya ini. dari Sukovindo Ya. Karena dari owner pengennya adalah ada tertulis resmi dari eksternal. Ya akhirnya sudahlah kita meng-hire Sukovindo Palembang untuk
melakukan tes. Iya. Bahwa boleh tidaknya itu erection tergantung beliau-beliau. Jadi saat kita tuh kan ini kan soalnya dengan kondisi yang cantilever itu kan tidak boleh terlalu lama nunggu. Iya. Iya, betul. Khawatirnya kan angin ataupun gempa ya. Memang sih di Sumatera kecil gempanya ya. Cuman resiko itu pasti ada. Pasti. Guling nggak boleh. Makanya di situ kita minta waktu lah ke Sukovindo, Pak ini tolong ketika saya minta request untuk pengetesan Bapak tolong standby. Oke. Jadi gitu. Jadi tidak boleh ada waktu nunggu nanti atau besok Pak, saya bilang gitu. Betul, Karena betul. ini juga sedikit info nih teman-teman nih. Kalau bicara steelbook kita melakukan metode baut ya. Iya. Baut ini yang urgent adalah di bautnya. Karena dia kan menjadi Kuncinya. Iya. Ya masalahnya adalah kita juga ini di luar perkiraan kita ya dulu ya Mas Jo ya. Kita tuh nggak pernah prediksi. Jadi ketika baut itu dicat satu lapis saja 1 mikron, lapisan aja. Bayangin aja kertas dicat gitu dong. Iya. Itu ternyata nambah tekanan. Jadi begitu kondisinya sudah stres. Jadi satu lapisan itu nambah slick, harusnya dia udah ngunci. Iya. Jadi tambah slick lagi. Ada tambahan. Coba bayangin deh ketika jarak 30 meter. Di sini mungkin di ujung sini cuma 1 mili. Sedikit. Iya. Begitu ke sini jauh. itu kerasa. Jadi bisa getar, bisa goyang gini. Nah, makanya ya ini untuk teman-teman yang mungkin nanti mendengar sini, baut itu ya udah apa adanya aja. Iya. Jangan tambahin coating. Jangan coating lagi. Gak usah. Karena itu mungkin baru satu segmen yang bergerak dia. Kan rombongan tadi itu tadi kan rombongan 1.200 ya. Betul. Itu gerak bareng dia. Waduh. Jadi begitu nambah stroke gitu, 1 mili di ujung ke sana, ujungnya makin banyak. Coba bayangin kayak kita tuh pernah nggak renang tuh ya? Iya. Ya itu ya. Yang nah di situ lah. Dia tuh itu kerasa itu. Goyangnya. Makanya saya bilang ke teman-teman, ini hati-hati karena kadang-kadang tidak pernah kita prediksi. Betul. Hal-hal tadi itu bisa menambah masalah lagi. Soalnya kita mikirnya cat kan hanya untuk estetika gitu ya Pak ya, Sama tapi coating ternyata mempengaruhi dari kekuatan strukturnya sendiri gitu. Dia menambah lenturnya. Iya, menambah lentur. Gitu. Nah, makanya saya bilang hati-hati kalau mendesain. Jadi ini tidak simple. Kelihatannya simple, gampang ya. Kelihatannya tadi ya di video tuh. Dijelasin. Nah ini kan jadi worry juga buat kita ya, hati-hati loh untuk ini karena itu tidak ada, bahkan pihak erektor pun, pihak fabrikator pun yang boleh dibilang dia tidak di Indonesia aslinya, dia cabang di Indonesia. Dia ngomong saya baru kali ini Pak ketemu dengan kasus seperti ini. Jadi dia bilang oh iya saya baru tahu tambahan lagi ini setelah cek di keramasan. Serba perdana ya. Perdana semua. Serba perdana, ini serba ilmu ini baru. Berarti membuat checklist baru nih untuk proyek-proyek lain ya yang ingin mengimplementasikan Steelbox girder dengan metode cantilever. Jadi pembelajaran juga nih sama semua teman-teman sih Kak, ini semua yang di-sharing ini, terkhususnya insan kita nih juga jadi pembelajaran banget hal seperti ini. Yang kecil-kecil gitu. Apalagi harus detail ya, checklistnya banyak, terus semua serba zero tolerance ya, ini nggak boleh ada toleransi, nggak boleh sampai triple check bahkan tadi Sukovindo terakhir saya kira double check, ternyata triple check. Masih kurang ternyata double check Mas Bastian. Kemudian yang lain-lain juga. Oke, terakhir nih kakak-kakak sekalian, apa sih pesan dan kesan untuk insan waskita terutama untuk tetap berinovasi supaya menjadi berprestasi nih seperti kakak-kakak sekalian? Oh ya, oke, mungkin saya nyampaikan ya, jadi untuk rekan-rekan insan waskita ya di seluruh Indonesia ya. Kita insan waskita itu jangan berhenti karena keterbatasan. Jadi kondisi contoh tadi Kramsan itu hanya satu contoh. Jadi dengan keterbatasan lokasi dan lain-lain, itu kita harus berinovasi, meng-create. Oh saat itu Kramsan mungkin baru masalahnya steelbox ya. Mungkin di lokasi lain yang lain. Cuman saya bilang bahwa kita nggak boleh berhenti. Sekarang itu dunia mungkin muda-mudi ini kan banyak banget diakses ya. Kita mau cari apa sih sekarang udah ada. Mungkin kemarin kami itu searching model cantilever steelbox itu nggak keluar. Nggak keluar. Makanya ternyata dengan rekan-rekan ini saya minta tolong cari inovasi, cari informasi. Kita tidak boleh berhenti di sini. Jadi saya bilang ini cuma satu hambatan saja. Jadi tidak boleh berhenti di sini. Terus untuk rekan-rekan insan muda ya, jadi do the best aja deh. Lakuin terbaik, tapi jangan memberi toleransi untuk hal-hal yang sekiranya menimbulkan nanti masalah di belakang. Jadi pesan yang paling khusus adalah mungkin kalau saya
dengar dari jargonnya Pak Pasek ya. Oke. Safety is must gitu ya. Wah, safety. Mas. Iya. Iya, benar. Kalau saya bilang safety is must, Iya. bukan Benar is first banget. ya. Ya, bukan. Iya. Ya kan dulu gitu ya. Dulu Iya, Mas. iya. Makanya nggak boleh toleransi. Betul. Karena bicara pekerjaan yang berat itu, terus juga saya bilang gini, jangan terus kita mengandalkan orang-orang yang sudah tua, sepuh, karena sekarang ini kita bisa nyari dimanapun, ekspor apapun. Ya Informasi sekarang lebih ini, mudah iya, didapat betul. gitu. Ya anda inilah yang nantinya harus menambahkan inovasi-inovasi baru. Betul. Ya mungkin saat ini lewat keramasan kita satu inovasi adalah metode cantilever. Iya. Mungkin besok atau lusa saya bisa nemuin metode lain gitu loh. Betul. Dari insan kita yang lain gitu. Semoga seperti itu. Ya, amin. Harus terus Berarti berinovasi kesimpulannya nih. itu inovasi datang dari keterbatasan gitu ya. Betul. Bener banget. Iya, keren Wah, keren banget sih nih dari kakak-kakak semuanya. Mungkin itu ya yang bisa kita bagikan keren di banget. episode kali ini. Terima kasih ya kakak atas kehadirannya. Terima Kak kasih Kak Doli, Kak Paksi, Kak Johansen. Keren-keren banget ini, kece-kece banget berprestasi kakak-kakak Iya prestasi. keren banget sih. Kita tunggu inovasi-inovasi Iya. selanjutnya Oke. nih Kak di Innovation Award tahun berikutnya. Semoga insan muda Waskita juga terinspirasi ya sama kakak-kakak ini. Iya Juga betul banget. nggak kalah pengen berinovasi juga gitu. Jadi Betul. kepancing semangatnya gitu. Berlomba-lomba untuk berinovasi gitu. Jadi ya. nanti kita bisa undang juga nih teman-teman insan muda yang lain Iya. kesini nih untuk sharing gitu. Betul Untuk banget. sharing, keren banget. Mungkin sekian yang bisa kita sampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan Waskitalk BUMN Muda episode kali ini. Sampai bertemu di episode Waskitalk BUMN Muda selanjutnya. Sampai bertemu teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. semua. Dadah. Waskita Indonesia.